Kasus kekerasan yang dialami oleh seorang siswi di salah satu sekolah menengah di Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Orang tua korban mengaku putrinya mendapatkan intimidasi dari orang tua pelaku yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan pendidikan. Lantas seperti apa sebenarnya kronologis kasus ini? Bergabung bersama kami Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya, Rina Marlina. Selamat sore, Bu Rina. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih Ya, sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Polresta Kota Tasikmalaya, namun belum dapat bergabung pada sore hari ini, sehingga kami langsung ke Bu Rina. Bu Rina, bisa ya, kembali Anda jelaskan seperti apa sebenarnya kronologis kasus penganiayaan di lingkungan sekolah ini, Bu? ya. Sebetulnya kemarin itu kami juga mendapatkan informasi baru kemarin. Jadi langsung kita mencoba untuk menghubungi yang melakukan penjangkauan untuk melakukan asesmen tadinya ya langsung ke korban. Cuman mungkin karena korban belum bersedia untuk kita datengin, jadi akhirnya kita mencoba untuk mengambil beberapa langkah karena sebetulnya ini kasusnya ditangani oleh bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Ada beberapa pihak yang sudah masuk ke Kapolres unit PPA di Kota Tasikmalaya, kemudian sudah ditangani juga oleh salah satu lembaga yang bergerak di isu perlindungan anak kayak seperti itu. Jadi kalau kronologis kasusnya tadi kejadiannya memang itu di jam Selasa, jam biologi siang ya. Maksudnya jam biologi siang itu dalam ada kejadian pertengkaran antara dua anak sebetulnya awalnya. Kemudian yang satunya ini si anak korban sang perempuan berusaha melerai gitu kan, namun memang malah terjadi pemukulan kayak seperti itu. Informasi yang kami terima dari pihak yang lain kayak seperti itu, Mbak. Hmm. Ya, kemudian kami sebetulnya mencoba untuk kalau fungsinya KPAD dalam hal ini Kota Tasikmalaya mencoba bagaimana caranya kita melihat yang namanya tetap pada prinsipnya bagaimana caranya supaya kasus ini tetap ada ditindak, tapi juga memastikan terlapor dan pelapor tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak kayak seperti itu. Kemudian kita juga mencoba untuk memantau apakah kasus ini juga nanti pasti sudah ditindak dengan baik, dan dari pihak Polres unit PPA sudah respon cepat sekali sehingga ini tinggal kita memantau bagaimana penegakan hukumnya. Ini menurut informasi dari Polres sekarang sedang pengumpulan administrasi dan nanti mungkin akan ada terduga pelapor dipanggil gitu kan seperti itu. Kemudian beres berkas langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kita akan memantau terus perkembangan kasus ini kayak seperti itu. Baik, Bu Rina, dari pihak sekolah sudah adakah pernyataan terkait hal ini, Bu? Belum, kita baru mau menjadwalkan beberapa langkah. Sebetulnya ini juga perlu beberapa pihak terkait ya, karena bagaimanapun pencegahan dan proses penanganan kasus kekerasan ini harus dilakukan di berbagai macam sekolah, dan kita sebetulnya sempat bertemu dengan kepala KCD untuk supaya bisa bekerja sama dalam proses penanganan ini gitu. Tidak hanya setelah terjadi kasus, tapi kita juga harus ada upaya pencegahan di sekolah-sekolah lain. Jadi sudah akan dibuat MOU dengan pihak KCD, juga mungkin nanti Dinas Pendidikan, Kemenag dan lain sebagainya, supaya kita bisa melakukan penanganan pencegahan terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan anak di Kota Tasikmalaya. Kayak seperti itu, Mbak. Iya, baik. Selain karena pelakunya anak dan juga ini pertikaian antara anak dan anak gitu ya, juga terjadi di lingkungan sekolah gitu Bu ya. Dan sekolah seharusnya di tempat yang aman. Tapi perundungan sampai penganiayaan justru di sekolah. Ini tanggapan Anda seperti apa, Bu Rina? Ya, kalau kita memang pasti akan mendorong sekolah ya, tidak hanya sekolah yang sekarang sedang viral diinformasikan di berbagai media, tapi juga semua sekolah. Bagaimana caranya memang sekolah itu bisa kalau dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 kan jelas ya bahwa kita harus mendorong adanya kayak semacam cara atau mekanisme supaya ketika ada satgasnya kayak seperti itu di berbagai macam sekolah, dan kita harus mendorong sekolah ramah anak sebetulnya gitu, dan posisinya memang
harus punya perspektif korban lah pastinya gitu ya. Dan yang saya dengar dari ini sih ada beberapa upaya yang dilakukan sama sekolah juga, tapi dalam hal ini kita juga tidak bisa langsung memberikan statement sekolahnya seperti ini karena kita belum bertemu langsung dengan pihak sekolahnya. Tapi yang jelas bagi kami kalau memang tetap harus punya perspektif korban lah gitu ya, kayak begitu. Dan untuk kasus yang sudah terjadi ini, bentuk pendampingan yang akan dilakukan oleh KPAD seperti apa, Bu? Baik dari pihak korban maupun pelaku, karena kita mengetahui bahwa keduanya masih di bawah umur begitu. Ya, paling kalau dalam pendampingan KPAD kita nanti akan melakukan kunjungan ke korban, memastikan kalau misalnya dari hasil asesmen nanti teman-teman ada ditemukan trauma, akan ada pendampingan secara psikologis kalau misalnya itu dibutuhkan ya. Kemudian untuk yang terlapor sendiri nanti kita akan lihat seperti apa, memastikan apakah kedua terlapor sama pelapor ini juga terpenuhi hak-haknya itu sih. Dan akan tetap tetap bersekolah di sekolah yang sama, seperti apa Bu pendampingan yang dilakukan ke depannya? Oke, kita tetap akan ada pemantauan ke arah sana ketika misalnya korban tersebut sekolah di sana, tetap akan melakukan pendampingan dan komunikasi terus dengan pihak korban sama sekolahnya juga gitu. Ketika ada beberapa hal yang terindikasi ke arah yang tidak nyaman buat korban karena kasus ini, mungkin kita juga akan melakukan upaya-upaya tertentu dan melakukan upaya untuk melakukan supaya anak-anak tersebut, korban tersebut bisa dipastikan nyaman di sekolah tersebut dan sekolah tetap bisa berjalan gitu seperti sebelumnya gitu. Ya, Bu Rina, pada saat Anda jelaskan kronologis juga sempat diketahui bahwa ini sudah ada perdamaian sebelumnya, lalu kemudian orang tua dari korban kembali melanjutkan. Benarkah ada narasi tentang adanya intimidasi jabatan tertentu dalam kasus ini, Bu? Ya, kalau sampai sejauh ini mungkin saya belum terinformasi itu, Mbak. Yang nanti bisa berhak menjawab hal tersebut itu mungkin nanti dari pihak teman-teman yang bergerak langsung ke sana sama dari pihak Polresta mungkin. Kalau saya lebih kepada bagaimana memastikan nanti ini penegakan hukum tetap dilangsungkan kayak seperti itu. Dan Ibu juga bisa memastikan apabila itu tidak ada intimidasi, tidak akan terjadi walaupun dalam jabatan tertentu begitu, Bu? Ya. Saya nanti coba cross check lebih jauh lagi ya Mbak ya. Karena mungkin dalam mengambil ada telah kasus juga nanti kita di sini, sehingga informasi yang kita butuhkan itu kan harus objektif, harus menyeluruh juga, harus dari berbagai sisi gitu, tidak hanya dari beberapa pihak. Tapi kalau itu ditemukan seperti itu, ada upaya lain juga yang akan kita lakukan. Upaya lain seperti apa, Bu? Bisa Anda jelaskan? Ya, tentunya ini nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut, Mbak. Kita tidak, yang jelas pokoknya kalau misalnya ada tindakan intimidasi, ya kita akan ada upaya lain dalam hal lebih kepada bagaimana caranya supaya ini bisa ya tidak terjadi hal seperti itu terus-terusan gitu. Baik, terima kasih Bu Rina penjelasannya. Kami juga bersama-sama berharap bahwa sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, tempat belajar, dan tidak ada lagi perundungan di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Rina Marlina telah bergabung bersama kami, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya, Rina Marlina. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mbak.